Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini saya akan bahas limit fungsi berdasarkan kriteria barisan. Saya akan menggunakan slide. Nah, seperti ini. Judulnya limit fungsi. Untuk yang menggunakan definisi epsilon delta sudah ada di video sebelumnya. Silakan dicari saja. Nah, ini teorema berkaitan dengan kriteria barisan untuk limit fungsi. Kalau di buku ini teorema 418. Misalkan f fungsi dari D ke R, D-nya itu domain ya, subset dari R, dan A merupakan titik cluster D. Maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Yang kedua, untuk setiap barisan xn yang konvergen ke A, dengan suku-suku barisan itu tidak ada yang sama dengan A, barisan ini konvergen ke L. Barisan fxn konvergen ke L. Pernyataan ini ekivalen itu maksudnya jika dan hanya jika. Jadi limit fx sama dengan L jika dan hanya jika berlaku bagian 2. Nah, membuktikannya pertama dari 1 ke 2 dulu ya. 1 Romawi ke 2 Romawi. Jadi yang diketahui adalah limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Kemudian kita punya barisan atau ambil sembarang barisan begitu ya. Barisan itu ada di D, tapi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Dan dia konvergen ke A. Yang mau dibuktikan adalah barisan fxn konvergen ke L. Jadi ini yang mau dibuktikan. Bagaimana membuktikan barisan fxn konvergen ke L? Ya berarti diberikan epsilon positif, mesti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, maka selisih antara fxn dan L itu kurang dari epsilon. Nah, lengkapnya ini. Jadi kalau sebaiknya seperti tadi menuliskannya, tapi kalau langsung ke sini juga boleh, kalau Anda udah paham. Nah, yang pertama, ya tadi diberikan epsilon positif, tujuannya tadi udah saya sebutkan ya. Diberikan epsilon positif, maka menurut definisi limit fungsi, ya karena limit fx sama dengan L untuk x mendekati A, terdapat delta positif, yang tentu saja bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga jika X anggota domain, anggota D, dan selisihnya kurang dari delta, selisih antara X dan A kurang dari delta, tetapi X-nya tidak sama dengan A, maka selisih Fx dengan L kurang dari epsilon, atau nilai mutlak Fx kurangi L kurang dari epsilon. Kemudian, tadi diketahui barisan Xn konvergen ke A. Kalau dia konvergen ke A, ada delta seperti ini. Nah, ya, untuk delta yang ada di sini, pasti ada bilangan asli, yang tentu saja bergantung pada delta. Kalau waktu pembahasan limit, kan limit barisan kan ini epsilon ya. Nah, ini karena adanya di sumbu X, epsilon ini adanya di sumbu Y, maka kita pakai delta. Tapi tidak masalah, intinya dia bilangan asli, bilangan real, positif. Pasti terdapat bilangan asli K delta, untuk selanjutnya saya tulis K saja ya. Sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan K, K yang sama dengan ini, maka XN kurangi A kurang dari delta. Nah, sebetulnya ini lebih dari 0 juga ya, karena suku-suku barisan itu tidak ada yang sama dengan A. Akibatnya, karena ini terpenuhi, akibatnya Fx kurangi L, ya kurang dari epsilon. Jadi sekali lagi, K di sini sama dengan ini ya, kurang penulisan. Kemudian ini Xn kurangi A dalam nilai mutlak lebih dari 0. Karena suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Jadi ini terpenuhi. Lanjut. Jadi kalau begitu terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N lebih dari K, maka berlaku ini. Nah, lihat, diberikan epsilon sembarang, ada bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N lebih dari K, berlaku ini. Itu kan artinya barisan Fxn konvergen ke L. Itu ya. Jadi terbukti. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau limit fx untuk x mendekati A sama dengan L, artinya kalau saya berikan epsilon sembarang, artinya saya membuat interval buka nih.
pusatnya di L, jari-jarinya, jarak L ke sana epsilon, ke bawah juga epsilon. Jadi di sini tuh L plus epsilon, L min epsilon. Ini tuh bilangan real. Ya. Kemudian, karena dia limitnya sama dengan L, ya, untuk X mendekati A, maka pasti ada delta. Delta itu apa? Ya jari-jari ini nih, panjang dari sini ke sini, ini ke sana. Sehingga interval yang pusatnya di A dengan jari-jari delta tadi, atau interval buka A kurangi delta, A plus delta, ada seperti ini, sehingga semua anggota interval itu kecuali A, petanya ada di situ. Gitu ya, petanya ada di situ. Ini ada dibahas juga di video sebelumnya. Nah, kaitannya dengan pembuktian ini, jadi karena barisan XN itu konvergen ke A, maka untuk setiap bilangan positif delta ada bilangan asli K, ya bilangan asli K, sehingga suku-suku ini XN, kalau N-nya lebih dari K, anggaplah K-nya itu misalnya 1.000.000, maka suku ke 1.000.000, 1.000.001 dan seterusnya itu pasti ada di dalam sini. Seberapapun deltanya. Tentu saja semakin kecil delta, semakin besar nilai K yang dibutuhkan. Nah, kalau perhatikan ini XN untuk N lebih dari atau sama dengan K. Jadi ini sangat ada tak hingga banyak suku-sukunya di situ. Dan petanya ada di situ. Nanti XN-nya makin dekat ke sini karena dia konvergen ke A, maka petanya, peta fxn-nya makin dekat ke L. Artinya si fxn-nya itu berada pada selang buka atau interval buka L min epsilon sampai L plus epsilon. Gitu ya, antara L min epsilon sampai L plus epsilon. Nah, itu artinya fxn konvergen ke L. Barisan fxn konvergen ke L. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, berikutnya bukti dari 2 ke 1. Oke, kita lakukan dengan kontrapositif. Kalau kontrapositif artinya, nah, kan jika 2 maka 1. Kontrapositifnya, jika tidak 1 maka tidak 2. Artinya negasi dari ini. Jika limit fx untuk x mendekati A tidak sama dengan L, maka terdapat barisan yang suku-sukunya tidak sama dengan A, tetapi konvergen ke A, gitu ya. Tetapi barisan fxn tidak konvergen ke L. Itu negasi dari sini. Gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini misalkan limit fx untuk x mendekati A tidak sama dengan L. Maka untuk setiap epsilon lawannya ya terdapat epsilon tertentu, makanya dikasih indeks yang positif, sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih dari 0, untuk setiap delta positif, terdapat X delta, maksudnya terdapat bilangan real yang tentu saja bergantung pada delta yang diberikan, ya anggota domain, dan memenuhi ini, X delta kurangi A, dalam nilai mutlak kurang dari delta, tapi lebih dari 0. Maksudnya X deltanya tidak sama dengan A. Tetapi Fx delta kurangi L lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Ya, ini negasi dari definisi limit. Oleh karena itu, kalau deltanya itu saya ambil 1/n, ya, maka kan tadi untuk setiap delta tuh. Nah, kalau deltanya itu saya ambil 1/n, jadi untuk setiap bilangan asli n, pasti terdapat bilangan real, ya tentu tergantung pada n, gitu ya. Makanya ditulis xn anggota D, ya ini berarti suku-suku nih, suku-suku barisan. Sedemikian sehingga berlaku ini, kurang dari delta, deltanya 1/n, tetapi fxn kurangi L lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Nah, ini tak lain adalah negasi dari definisi limit barisan. Gitu ya. Jadi kalau begitu, barisan xn dia itu ada di D tanpa A, maksudnya suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Konvergen ke A, ya dari sini tuh dia konvergen ke A, ya.
tetapi barisan ini tidak konvergen ke L. Itu artinya, kesimpulannya, itu artinya negasi 2 terpenuhi. Jadi terbukti ya. Nah, kemudian ini contohnya, contoh aplikasi. Buktikan limit X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Nah, dalam hal ini karena menurut teorema kriteria tadi, untuk setiap barisan yang konvergen ke A, dalam hal ini 2. Berarti kalau gitu ya ambil aja barisan apapun yang konvergen ke 2, tapi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan 2. Gitu ya, atau bisa ditulis begini berarti. Maka menurut sifat-sifat atau teorema-teorema limit barisan, kalau barisannya xn, maka fxn-nya, fx-nya kan x kuadrat, maka fxn-nya ya sama dengan xn kuadrat. Berarti limitnya begini. Dan menurut teorema-teorema limit barisan, ini tuh bisa dihitung dengan cara begini. Limit xn-nya sama dengan 2, gitu ya. Ya berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, nah ini contoh bagian yang keduanya tadi ya. Diketahui fx-nya seperti ini. Fx sama dengan 2x untuk x kurang dari 1 dan fx sama dengan x plus 2 untuk x lebih dari atau sama dengan 1. Buktikan limit fx tidak sama dengan 2 untuk x mendekati 1. Nah, lihat kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya pilih aja, cari barisan yang konvergen ke 1. Ya, yang konvergen ke 1, tapi barisan fxn-nya tidak konvergen ke 2. Ya. Nah, Anda tentu tahu barisan yang konvergen ke 1 banyak. Cukup pilih salah satu aja. Nah, saya pilih yang seperti ini. Saya pilih seperti ini. Nah, kalau saya pilih ini n plus 1 per n, ini kan kalau disederhanakan jadi 1 plus per n. Jadi suku-sukunya lebih dari atau sama dengan 1. Lebih dari 1 lah. Gitu ya, lebih dari 1. Nah, kalau X sama dengan Xn sama dengan N plus 1 dibagi N, kita substitusi ke Fx, ini, maka dia ikut aturan yang ini. Yaitu X plus 2 kalau X-nya lebih dari 1 itu. Lebih dari atau sama dengan 1. Ya kalau disubstitusi ke sana, lihat barisan ini konvergen ke 1 dan tidak ada suku-sukunya yang bernilai 1. Nah, jadi jelas barisan ini konvergen ke 1, tapi barisan Fxn, ya ini substitusi aja ke sini. Berarti N plus 1 dibagi N tambah 2. Gitu ya, tambah 2. Hasilnya adalah hasilnya adalah 3N plus 1 per N. Jelas barisan ini konvergen ke 3. Nah, atau dengan kata lain dia tidak konvergen ke 2. Jadi kalau begitu, karena dia tidak konvergen ke 2, maka betul limit fx untuk x mendekati 1 tidak sama dengan 2. Jadi dia konvergennya ke 3. Pertanyaannya apakah limit ini, limit fx untuk x mendekati 1 sama dengan 3? Nah, coba Anda cek. Ya, buktikan ya. Ya, latihan soal. Berikutnya adalah kriteria kedivergenan. Misalkan A subset dari R, kemudian F itu fungsi dari A ke R, kemudian C adalah titik cluster. Ini menggunakan C, saya menggunakan A. Ini A kapital, saya pakai D. Gitu ya. Nah, jika L anggota R, maka F untuk X mendekati C tidak sama dengan L. Limitnya bukan L, jika dan hanya jika terdapat barisan di A yang suku-sukunya tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli, sedemikian sehingga barisan itu konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Nah, ini tak lain adalah negasi dari teorema 418. Yang kedua,
fungsi ini sama tidak konvergen ke L ya untuk X mendekati C jika dan hanya jika ada barisan XN di A yang suku-sukunya tidak sama dengan C, sedemikian sehingga barisan itu konvergen ke C, tetapi Fxn tidak konvergen. Tidak konvergen dimanapun. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi tidak konvergen dimanapun itu karena ya tidak punya limit ya, atau karena limitnya tak hingga. Contoh yang sederhana, buktikan limit 1 per X untuk X mendekati 0 tidak ada. Nah, ini saya baca, lihat V ini, tapi saya baca F aja ya. Berarti kan Fx-nya sama dengan 1 per X untuk X lebih dari 0. X kurang dari 0 ya, yang jelas X-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk keperluan seperti ini, untuk mengatakan bahwa limitnya tidak ada, kan cukup cari satu barisan aja yang konvergen ke 0, tapi Fxn-nya tidak konvergen. Nah, dalam hal ini barisan yang kita cari 1/n aja. Xn sama dengan 1/n. Jelas dia konvergen ke 0. Tapi Fxn-nya 1 dibagi 1 per n, ya sama dengan n. Kita tahu barisan yang rumusnya n itu tidak konvergen karena tidak terbatas. Karena barisan Fxn tidak konvergen, maka limit 1 per X untuk X mendekati 0 tidak ada. Ini contoh yang lain, buktikan limit nilai mutlak X dibagi X tidak ada. Sama, menunjukkan tidak ada itu cari aja barisan yang konvergen ke 0 untuk kasus ini. Tetapi barisan Fxn-nya tidak konvergen. Nah, dalam hal ini Fx-nya adalah nilai mutlak X dibagi X. Oke, barisan ini, perhatikan ya, dia konvergen ke 0. Tetapi barisan Fxn, ya ini, substitusi aja ke sana, ke nilai mutlak, substitusi ke sini. Maka kita akan peroleh ini, negatif 1 pangkat n. Barisan ini kita tahu tidak konvergen. Tidak konvergen ya, karena tidak punya limit. Kalau begitu, limit limit nilai mutlak X dibagi X untuk X mendekati 0 tidak ada. Contoh kedua terkait dengan menunjukkan bahwa suatu limit tidak ada. Buktikan limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati 0 tidak ada. Untuk kasus yang ini, saya pilih aja barisannya 1/n. Jelas 1/n konvergen ke 0. Gitu ya. Dan suku-sukunya tidak ada yang sama dengan 0. Tetapi barisan ini, Fxn, ya 1/n-nya masukin aja ke 1 per X kuadrat. Diperoleh n kuadrat. Jelas ini barisan yang tidak konvergen karena tidak terbatas juga. Jadi tidak barisan yang divergen sejati Fxn-nya itu. Kalau ini kan ya konvergen karena tidak punya limit. Jadi karena tidak konvergen, maka limit ini 1 per X kuadrat untuk X mendekati 0 tidak ada. Itu mungkin yang bisa dibahas pada video ini. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan Anda lebih paham. Oke, saya stop. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.